Oke, sebagai contoh di sini kita memiliki struktur seperti ini. Setelah dilakukan analisis struktur, didapatkan bending moment diagramnya seperti ini. Untuk momen negatif didapatkan 75 kN, momen positif 125 kN. Nah, berdasarkan hasil analisis ini kita diminta untuk mendesain penulangan dari balok ini. Ketentuannya adalah FC yang digunakan 25 MPa, kemudian FY 400. Yang pertama kita lakukan adalah penentuan dimensi daripada balok kita. Kalau kita lihat di sini ada dua macam balok. Balok AB ini adalah balok cantilever, kemudian balok BC ini adalah balok menerus di satu sisi. Maka merujuk pada pasal 9 di SNI, kita gunakan yang pertama untuk menghitung tinggi daripada balok AB, kita memakai rumus L/8. 2000 dibagi 8 dapat 250 mm. Kemudian untuk balok BC, kita gunakan yang ini, yang menerus satu sisi, maka kita dapatkan 270 mm. Ingat, ini adalah nilai minimum ya, jadi tidak wajib menggunakan nilai ini. Kita disarankan untuk menggunakan yang tidak lebih kecil daripada ini, tapi kalau lebih besar nggak apa-apa. Dalam hal ini saya seragamkan aja, saya pakai ukuran 400 mm. Kemudian yang kedua yang kita tentukan adalah B-nya. Kalau kita lihat di sini di pasal 18 ayat B, lebar balok minimal adalah 0,3H. Kalau kita hitung 0,3H-nya adalah 120 mm. Maka karena dia lebih kecil daripada 250, maka yang kita pilih untuk sebagai lebar balok adalah 250 mm. Sehingga balok yang akan kita desain ukurannya adalah 250 mm dikalikan dengan 400 mm. Kemudian diagram tegangannya adalah sebagai berikut. Kalau kita uraikan apa aja yang ada di sini, nanti ada nilai ES atau regangan leleh baja 0,002. Kemudian untuk regangan desak beton 0,003 sesuai dengan yang ada di SNI. Kemudian ini adalah tinggi total balok. Kemudian jarak dari sini ini adalah DS, dihitung dari serat tarik terluar sampai ke tengah tulangan tarik. Kemudian ini adalah nilai D. Sehingga kalau kita menghitung nilai DS adalah dari selimut beton ditambah dengan sengkang ditambah dengan setengah tulangan pokok. Kemudian untuk D itu adalah H dikurangi dengan DS. Kemudian titik tengah ini adalah C, kita ukur dari serat desak sampai ke garis netral itu adalah C. Kemudian nanti blok tekannya adalah A. A kita dapatkan dari C dikalikan dengan beta 1. Kemudian nilai Z kita ukur dari TS sampai ke CC atau D dikurangi dengan setengah A, setengah dari blok tekan. Kemudian batasan luasan tulangan perlu kita hitung juga. Pertama, untuk pasal 9 AS minimum 1 dengan menggunakan persamaan A kita dapatkan 266 mm persegi. Kemudian dengan persamaan B kita dapatkan 297. Kemudian AS maksimum ada di pasal 18. Batasannya adalah 0,025 dikalikan dengan B dikalikan dengan D, sehingga kita dapatkan untuk AS maksimum atau luasan tulangan maksimumnya adalah 2128 mm persegi. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam desain tulangan tumpuan atau momen negatif. Tadi struktur kita seperti ini, maka yang kita gunakan adalah yang 75 kN sebagai bahan untuk mendesain. Persamaannya kita mulai dari sini. Momen desain atau momen rencana harus lebih besar atau sama dengan momen ultimate. Momen ultimate tadi yang kita dapatkan dari analisis struktur ya. Kemudian momen desain itu adalah momen nominal dikalikan dengan pi atau faktor reduksi. Nah, sekarang kita akan hitung momen nominalnya dulu, maka pi-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, karena asumsi kita struktur balok ini adalah terkendali tarik, maka nilai pi-nya akan kita pakai 0,9 nanti ya. Kita masukin nilainya di sini, momen nominal kita ambilkan dari CC dikalikan dengan Z. CC adalah tegangan desak dari beton dikalikan dengan Z adalah lengan momennya. Kita masukin ke dalam persamaan ini, CC adalah sebagai berikut, kemudian Z-nya adalah D minus A per 2. Angkanya kita masukkan, MU-nya adalah 75 tadi ya. Satuannya kita ubah ke dalam Newton milimeter. Kita masukin, kita akan mendapatkan persamaan kuadrat seperti ini. Kemudian kita sederhanakan persamaan kuadratnya sehingga nanti menjadi persamaan kuadrat seperti ini. Nah, nanti tinggal kita cari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC boleh. Kita dapatkan akar satunya adalah 49,69 nilai A-nya, kemudian A2-nya adalah 631. Nah, kita pilih yang kecil yang akan kita gunakan dalam perhitungan lebih lanjut. Apa maksudnya tadi? Nilai A itu adalah nilai blok tekan ini. Nah, dari sini nanti bisa kita konversi ke dalam C. C
C adalah A dibagi dengan nilai beta, sehingga nilai C-nya adalah sebagai berikut. Kemudian persamaan kedua yang kita gunakan adalah sigma horizontal sama dengan 0. Artinya seluruh gaya yang arahnya horizontal dari ini ada TS dan CC, kita kumpulkan maka TS dikurangi CC sama dengan 0. Kenapa minus? Karena TS dan CC arahnya berlawanan. TS arahnya ke kanan, CC arahnya ke kiri. Kita anggap yang ke kanan positif, sehingga yang ke kiri kita anggap negatif. Dengan kata lain, TS sama dengan CC. Ini adalah untuk kesetimbangan. Karena kalau nanti nilainya sigma horizontalnya tidak sama dengan 0, artinya struktur kita tidak stabil. Kita masukin, TS adalah AS dikali FY, CC adalah 0,85 Fxn C kali A kali B. Masukin nilainya, maka kita akan mendapatkan nilai AS atau luasan tulangan yang diperlukan. Angkanya kita masukkan, kemudian kita dapetin AS-nya 660 mm persegi. Ini adalah AS perlu. Kemudian kita plot ke dalam susunan ini. Tadi kita sudah menghitung AS-1, AS-2, dan AS maksimum. Kemudian kita plot AS perlunya ada di sini, sehingga kesimpulannya yang kita gunakan sebagai AS pakai dalam desain adalah yang AS perlu 660 mm persegi. Nah, tulangan yang kita gunakan adalah D19. Kita hitung dulu luasan satu tulangan D19 sebagai berikut. Kita dapetin 283,53 mm persegi. Kemudian kita konversi dari luasan tulangan menjadi jumlah tulangan. AS perlu dibagi dengan luasan satu tulangan D19. Sehingga kita dapetin jumlah tulangannya yang kita perlukan adalah 2,32 buah tulangan. Kalau kita gambarkan adalah sebagai berikut. Sebentar, ada yang aneh. 2,32 tulangan, mungkin nggak ini dilaksanakan di lapangan seperti ini? Nggak mungkin ya, sehingga ini adalah konsep yang salah. Kita perlu melakukan pembulatan terlebih dulu. Jadi 2,32 kita bulatin ke atas menjadi 3 buah. Dengan kata lain kita menggunakan 3D19 dalam desain kita. Sehingga gambar yang baru adalah sebagai berikut ya, 3D19. Kemudian yang di sini kita pasang aja tulangan konstruktif karena sebenarnya kita hanya mendesain tulangan tarik. Untuk mengimbanginya kita kasih aja tulangan konstruktif nanti supaya sengkangnya ini bisa kita pasang ya. Kemudian susunan tulangannya kita perlu cek apakah dia bisa disusun dalam satu lapis seperti ini. Kita hitung spasinya. Spasi ini maksudnya adalah jarak bersih antar tulangan ini. Jadi antara tulangan satu dengan tulangan tengah ini kita hitung jarak bersihnya berapa. Dengan rumus sebagai berikut. 250 atau lebarnya ini, lebar baloknya dikurangi dengan selimut di kanan dan selimut di kiri, kemudian dikurangi dengan sengkang di kiri dan sengkang di kanan, kemudian dikurangi dengan jumlah tulangannya 3 dikalikan dengan diameter tulangannya 19 dibagi dengan n-1. N adalah jumlah tulangannya. Sehingga kita dapatkan spasinya adalah 46,5. Jadi jarak antar tulangan kita ini adalah 46,5 mm persegi. Di mana nilai ini sudah lebih besar daripada 25 mm, sehingga bisa kita katakan, oke, kalau dia di bawah 25 maka kita perlu rekonfigurasi nanti. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia di bawah 25 nanti agregat kasar pas kita ngecor itu nggak bisa lolos ya, tersangkut di tulangannya. Oke, selanjutnya karena kita masangnya 3 tulangan, maka ada perubahan dari luasan tulangan, ya kan? Kita hitung AS yang baru atau AS terpasang adalah N dikalikan dengan A1 dB. Kita dapatkan 850 sekian. Kemudian kita tinjau lagi sigma horizontal sama dengan nolnya karena ada perubahan ya. Nilai AS-nya akan berubah sehingga nanti nilai A akan berubah. Nilai A yang baru adalah 64 mm dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi adalah 49. Sehingga kalau kita gambarkan di diagram yang baru bentuknya akan seperti ini. A-nya menjadi 64, C-nya menjadi 64 dibagi 0,85. Kemudian kita sekarang masuk ke perhitungan momen nominal. Momen nominal bisa kita hitung dari CC dikalikan dengan Z. CC adalah gayanya, kemudian Z adalah lengannya. CC dikalikan dengan Z. Z itu tadi kita dapatkan dari D dikurangi dengan A per 2. Sehingga kita masukin di sini rumusnya, angkanya kita masukkan, kita dapetin nilainya sebagai berikut dalam satuan nmm, kita konversi ke dalam kilonewton meter. 104,9 kilonewton meter. Boleh juga kalau mau dihitung MN-nya, momen nominalnya dari TS dikalikan dengan Z ya, harusnya sama karena kan tadi seimbang ya dapatnya. Kita hitung coba ternyata sama ya, sama-sama 104,9 kN meter. Kemudian desain momen yang mampu dikerahkan adalah Pi dikalikan dengan MN. Kita ambilkan nilai Pi-nya dari sini. Kalau nilai regangan tariknya di atas 0,05 maka Pi-nya adalah 0,9. Selain daripada itu kita perlu cek lebih lanjut. Kita tes hitungannya di sini.
Kita ambilkan nilai C-nya dari yang tadi sudah kita hitung, kita dapetin regangan tariknya adalah 0,01. Ini sudah lebih besar daripada 0,005. Kalau kita gambarkan di grafik ini berarti 0,01 itu ada di sini ya. Berarti nilai Pi yang kita gunakan adalah 0,9. Momen desainnya adalah 0,9 dikalikan 104,9, kita dapetin 94,41 kN meter. Nilai ini sudah lebih besar daripada momen ultimate 75 kN meter, sehingga bisa kita katakan desain kita sudah berhasil. Kemudian rangkumannya adalah sebagai berikut desainnya. Untuk balok cantilevernya tadi ya, dimensinya 250 x 400, kemudian momen yang mampu dikerahkan adalah 94,41 kN meter.